kita akan belajar tentang teks biografi. Tahukah kalian apakah itu teks biografi? Ya, teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari hal-hal yang dimuat dalam biografi tokoh. Yang pertama ada latar belakang keluarga tokoh, yang kedua ada riwayat pendidikan tokoh, yang ketiga ada riwayat pekerjaan tokoh, ada prestasi tokoh, kemudian ada juga informasi yang mendukung biografi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama bersifat faktual atau fakta, yang kedua berbentuk narasi atau cerita, yang ketiga bersifat inspiratif, yang keempat bersifat memotivasi, yang kelima berisi kesan dan pesan yang ingin disampaikan dalam biografi. Yang keenam, mempunyai struktur yang sistematis, yaitu berupa orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Berikut disajikan contoh teks biografi. Teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun cakra, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia Sekolah Dokter Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang sangat menginspirasi. Dan Pusara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Ki Hajar Dewantara sangat mencintai Indonesia. Beliau sangat berperan besar dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1908 ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia. Ia selalu menyampaikan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 25 Desember 1912 ia mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia, bersama Douwe Kern. Semangat Ki Hajar Dewantara terus menggebu. Pada bulan November 1913, ia membentuk Komite Bumi Putra. Komite Bumi Putra melancarkan kritik terhadap pemerintahan Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Ki Hajar Dewantara tidak sepaham dengan hal tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengecam rencana perayaan itu melalui tulisannya yang berjudul
Aku Ernst Nederland was seandainya aku seorang Belanda, dan Enver Allen Mart or Allen Forte, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Akibat karangan itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal in the Book menjatuhkan hukuman buang internering ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Ki Hajar Dewantara ditempatkan di sana dan menjalani pengasingan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Underwich Institute Taman Siswa, perguruan nasional Taman Siswa. Melalui perguruan Taman Siswa dan tulisan-tulisannya yang berjumlah ratusan, Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ki Hajar Dewantara tidak hanya dianggap sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1995. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada 28 April 1959 di Yogyakarta. Untuk melestarikan nilai dan semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara, penerus Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Museum itu sebagai penanda bahwa Ki Hajar Dewantara sangat berjasa dalam dunia pendidikan dan sebagai pahlawan yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia. Semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukannya itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian kita akan belajar mengenai struktur teks biografi. Struktur teks biografi bersifat sistematis. Struktur teks terdiri atas 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi dikenal dengan pengenalan awal cerita. Biasanya berisi tentang identitas tokoh dan keluarga serta orang-orang yang berjasa dalam kehidupan tokoh. Yang kedua, ada peristiwa penting. Peristiwa penting berisi perjalanan tokoh, baik pendidikan, karir, karya, prestasi, fenomenal, dan monumental. Kemudian reorientasi. Reorientasi merupakan penutup dari teks biografi, berisi tentang komentar evaluatif dan kesimpulan dari isi biografi tersebut, apa yang dapat diteladani, dan garis besar cerita. Kemudian ada dengan kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal ditandai dengan kata dia, beliau, dan ia. Yang kedua, penggunaan kata kerja tindakan seperti melakukan, berjalan. Kemudian ada penggunaan kata adjektiva. Kata adjektiva adalah kata sifat, contohnya tekun, rajin. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif ditandai dengan kata kerja yang diawali dengan imbuhan di. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi waktu dan penggunaan kata kerja mental. Teks biografi terdapat karakter unggul tokoh yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Karakter itu yang dimiliki tokoh dari sejak kecil sampai ia dewasa. Semoga setelah kita belajar mengenai teks biografi tokoh terkenal atau tokoh yang patut diteladani, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih dan sekian, selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Tahukah kamu apakah itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks singkat yang bersifat lucu, humoris, dan bertujuan untuk menyindir atau mengkritik tokoh publik atau kejadian yang lazim terjadi di masyarakat. Tujuan teks anekdot jelas, mengkritik dan menyindir tokoh publik serta kejadian yang ada di masyarakat. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu pembukaan. Yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan awal cerita. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah di mana permasalahan itu dikemukakan atau bagaimana lelucon itu ada. Kemudian reaksi adalah tanggapan atau bagaimana seseorang itu menyelesaikan masalahnya. Kemudian koda adalah penutup. Jadi namanya struktur itu bersifat sistematis. Yang dimaksud sistematis adalah tidak bisa dibolak-balik, harus urut dan runtut. Kalian tadi sudah belajar tentang struktur teks anekdot. Sekarang akan disajikan sebuah contoh teks anekdot. Silahkan kalian simak. Tadi sudah menyimak contoh dari teks anekdot tersebut, bukan? Sekarang tugas kalian adalah menganalisis struktur teks anekdot tersebut serta terhadap siapakah sindiran atau kritikan tersebut ditujukan. Selamat mengerjakan.